PSSI nih diam-diam senyap nih, pergerakan senyap ternyata mencari pemain-pemain naturalisasi baru. Nah ini banyak santer kabar terdengar beberapa pemain grade A yang dicari ya. Iya. Pemain naturalisasi yang bakal naturalisasi nanti itu diantaranya ada memang beberapa nama ini udah banyak dibicarakan Ya, seperti asing, ya. Cyrus Margono, kiper Panathinaikos atau mana ya kalau nggak salah. Terus Emil Audero tentunya. Oh, nah ini kiper Inter Milan. Kiper cadangan Inter Milan. Cadangan Inter Milan. Terus Mes Hilgers itu kalau nggak salah FC Twente. Twente Ya di Liga Belanda. Kevin Dix. Kevin Dix itu bek kanan di Copenhagen. Terus, nah ini paling baru nih Rian Flamingo nih, FC Utrecht. Yang katanya bermain reguler ya? Iya, mainnya udah reguler 4 kali main musim ini di era divisi. Itu udah cetak 1 gol dan selalu main di posisi center back. Nah, ngomongin posisi ini, rata-rata kan center back semua ini. Menurut kalian gimana? Posisi center back kita udah menumpuk loh. Iya, sangat banyak. Ada Elkan, ada Jordi, belum ada si Jai siapa? Jai Itzes itu. Iya. Rizky Ridho dan mungkin pertimbangan Sintayong ini mantapkan taktik bertahan di Piala Asia. Nah, dengan pertahanan terbaik itulah kamu akan dapat memenangkan pertandingan. Kalau misalnya pertahanan Indonesia diisi oleh banyak pemain top ya, grade A. Pasti kan Mitoma dan Endo. Ya. Iya. Kan nanti bertemu ya di Iya, result ya. bertemu. Dikantongi. Iya. Iya kan Asnawi aja cuma mengantongi. Iya. Dan Nacho kan ini apalagi. Ya, Info makanya. sih dompet Asnawi. Iya. Iya, memang Iya. begini, naturalisasi ini harusnya diperkuat ya untuk kebutuhan tim. Iya, untuk Memang kebutuhan sebenarnya tim. tidak asal naturalisasi. Itu pun kemarin kenapa memang Sintayong juga menginginkan yang grade A, artinya punya kualitas yang memang lebih atau di atas rata-rata. Iya. Tidak sembarangan naturalisasi karena demi kepentingan atau kebutuhan tim. Hati. Ya, dan naturalisasi ini kalau dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sebenarnya nggak masalah sih, nggak apa-apa. Iya. Kalau perlu memang bagian mana atau posisi mana yang masih kosong, masih belum dapat pemain komposisi yang terbaik, ambil aja pemain naturalisasi. Iya. Tapi sesuai dengan kebutuhan tim itu, asal disesuaikan gitu, bukan artinya semata-mata kita nanti apapun di naturalisasi ya. Itu kan seperti kesannya dikasih iming-iming kalau masuk timnas main di timnas senior. Lah itu juga tidak bagus. Tetapi kalau dimanfaatkan untuk kebutuhan tim, iya, tidak masalah begitu. Lagi-lagi kan ini harusnya kebutuhan pelatih ya, apa Iya. kemauan pelatih Iya. Pasti itu berarti. benar. siapa saja. Tapi menurut kalian naturalisasi ini mengancam nggak dalam tanda kutip ya, mengancam pemain-pemain yang ya mungkin kalau banyak orang masih nganggap lokal atau ini, tapi kalau aku sih bilang ya asal dia WNI kan memang punya hak punya hak bela timnas ya. Tapi ya betul, pemain kayak Rizky Ridho kan sekarang yang cukup terancam kan seperti Rizky Ridho, Asnawi, Pratama Arhan, Irianto. Ya, Menurut kalian naturalisasi ini mengancam posisi-posisi mereka enggak? bukan mengancam itu, justru mendongkrak pemain yang sebelumnya itu untuk bisa bersaing lebih baik lagi begitu. iya Nah, betul. ini kan pemain naturalisasi di Indonesia, nah kebanyakan itu dari liga luar. Nah kalau misalnya pemain sebelumnya ingin bersaing, itu kan memotivasi mereka untuk bisa bermain di luar gitu, bermain di luar mendapatkan tempat di timnas gitu. Ya. Jadi ya performa dan permainannya auto meningkat kayak gitu. Kan Arhan dan Asnawi juga main di liga luar ya, di Iya, main di liga luar. Korea dan Jepang. Iya, kalau naturalisasi ini kan sebenarnya menyambung tadi ya, asal punya keturunan itu artinya kita sah secara hukum. Kita Iya. tidak bisa membandingkan misalnya kalau Rafael Struijk dengan Dimas Derajat itu, kalau orang yang pro local pride gitu kan bilang mending Dimas Derajat. Tetapi kan Iya, ya iya. itu artinya Anda boleh dibilang rasis dong. Kenapa? Karena memang iya. Rafael Struijk juga punya hak dan sah secara Iya, hukum punya. untuk membela timnas, bukan hanya orang yang lokal gitu kan, artinya Iya, iya. memang. boleh begitu, tidak perlu didebat-debat asalkan tadi seperti masih Iya. dalam koridor keinginan pelatih untuk memenuhi Iya. kebutuhan
tim gitu. Iya. Ngomong-ngomong keinginan pelatih ini ya, ini pernah ada terjadi keinginan netizen. Nah itu terjadi pada 2018 waktu zaman 19. Simon McManamy ya. Ya, itu. Keinginan netizen. Ini pemain ini ambil, pemain ini ambil. Iya, iya. Memang naturalisasi, tapi kan itu yang main di Liga Indonesia ya. Ya, dan Bukannya meremehkan performa mereka, tapi itulah yang diinginkan oleh netizen. Nggak selalu diinginkan oleh pelatih begitu. Jadi kan nggak sinkron, akhirnya merugikan Indonesia juga begitu. Iya. sekarang tak tanya tujuan naturalisasi apa? Itu kan tujuan naturalisasi kan transfer ilmu kan. Memang. Transfer ilmu, Nah ya kalau benar. mereka pemain naturalisasi ini, pemain keturunan ini main di Liga Indonesia kan setara level. Memang setara ya. Itu kenapa makanya era Simon Indonesia ranking 175. Ya. Dan didongkrak habis ya dengan Sintayong dari 175 sampai ke sekarang 147 ya. Itu balik. Memalukan ini. Kan prestasinya kan luar biasa, artinya naik sekitar 28 atau 9 tingkat gitu kan dari Iya, posisi iya. 175 tersebut. Dan waktu yang dulu itu memang benar-benar mengecewakan karena bisa-bisanya kalah di rumah sendiri lawan Malaysia ya. Lalu dipermalukan apa yang satu tuh. Pernah 5-0 juga ya dulu. Thailand sama Ya. Vietnam juga semua kalah, hampir semua kalah. Ya, dan lagi-lagi itu di kualifikasi Piala Dunia Iya, kan. jadi Indonesia tuh lumbung gol jadi makanan Waktu tim-tim itu, ya. lawan begitu makanya. Nah, ya makanya sekarang memang new era lah. New era. Timnas sekarang ya. Tapi lihat naturalisasi yang hampir semua back dan ada 2 kiper ya, Cyrus Margono dan Emil. Posisi depan kan kita selalu jadi PR ya, kadang-kadang finishing Iya, ya, segala macam. target man. Meskipun chances created kalau aku bilang kita udah bagus sih. Oh, sangat bagus. Iya. Ya cuma tinggal finishing aja. Betul. Dan kita sudah ada Rafael. Menurut kalian butuh lagi nggak nih pemain? Mungkin saat pemain keturunan lagi yang kan naturalisasi striker butuh nggak? Butuh ya yang ini rumor lama katanya Ratmangun ya. Ya Ratmangun ini dia multifungsi di posisi depan. Bisa jadi winger, target man, multifungsi loh. Jadi kalau misalnya duet dengan Sananta cocok. Pakai formasi 2 penyerang kan. Sananta dan Ratmangun gitu. Nah, Sananta bisa jadi target man-nya. Ratmangun ini jadi ini penyerang lubang begitu. Jadi kan membackup target man begitu. Tapi dia bukan target man ya posisi. Sebenarnya bukan target man, winger. Nah winger, tapi kan posisinya winger dan forward. Nah kalau winger dan forward multifungsi. Tapi kan kita yang minim itu target man ya. Target man sebenarnya. Itu Ratmangun dan Rafael Struijk kan kalau nggak salah ya hampir sama. Beda-beda dengan ya tipenya sama role-nya. Ya, cuman kalau kita melihat dengan banyaknya atau punya stok pemain naturalisasi di posisi back ataupun calon nanti dengan naturalisasi dengan posisi back itu kan artinya ada indikasi sebenarnya bisa kita lihat bahwa timnas kita ini masih lemah di posisi pertahanan. Iya. Mungkin Sintayong juga berpikir bahwa nanti ketika set piece dari posisi corner kick itu seperti kemarin gol kejadian lawan Argentina kan, Cristiano Romero lah seperti itu. Fungsinya pemain naturalisasi itu adalah membackup lubang-lubang kecil yang masih terlihat di squad timnas kita Iya. saat ini. Iya, iya. Penambal. Ya. Dan kalau kalian lihat di naturalisasi kan kita cukup puas lah sampai sejauh ini. Iya, cukup puas. Dan rumor-rumor yang ada kalau berhasil apalagi kita tambah puas lagi. Iya. Semakin bahagia. Kalau perform gitu kan ya. Satu pertanyaan terakhir, sampai kapan naturalisasi? Duh, kalau tanya sampai kapan, sepertinya akan membutuhkan waktu sekitar 15 ya, 15 tahun mungkin lah kalau bisa. Tujuan naturalisasi ini kan untuk pembangunan, nah begitu kayak tadi Transfer ilmu. motivasi ya transfer Ya, ilmu transfer pembangunan. knowledge gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa, lalu pemain sebelumnya yang non naturalisasi bisa didongkrak begitu kan, artinya kan nanti kita akan bisa menyamakan level dengan tim-tim hebat kayak di Jepang. Jepang kemarin kan bisa mengejutkan Piala Dunia. Kita harapnya Indonesia bisa begitu ya dengan bantuan pemain naturalisasi ini, transfer ilmu dan pembangunan begitu. Ya memang, apalagi begini ya, kalau kita
akan berbicara sampai kapan pemain naturalisasi itu dibutuhkan, ya setidaknya sampai transfer knowledge itu benar-benar berhasil di pemain-pemain muda kita ataupun pemain usia dini kita yang mulai dikembali saat ini dari usia 12 menjadi usia 9. Artinya kan dari sisi grassroots, akar rumput ini sepak bola kita itu dimulai dari bawah ke atas dan mengembangkannya bersama-sama. Nah ini kan harapan semua insan sepak bola yang menyukai sepak bola lokal maupun internasional kan berharap supaya kemajuan itu nyata, tidak hanya sekedar janji-janji aja, tapi memang kemajuan itu ternyata ada, bukan kabar burung. Kan grassroots ya yang jadi masalah. Iya, ini grassroots ini masih dirasa kurang sebenarnya. Dan yang dibutuhkan kan ada kompetisi usia muda. Iya. Dari umur 9 sampai 12 dan kompetisi ya, bukan turnamen. Iya, kompetisi. Ya. Resmi, artinya resmi. Seperti kalau ya U14 itu ada kompetisi dulu di bawah Pak Agung Sanjoyo, ada itu Liga Kompas itu kan ya. Tapi itu kan semacam swasta. lainnya. Oh iya, Bukan yang dibentuk oleh swasta. Iya. Harapannya kan ya kita mencontoh seperti itu. Ini resmi dari federasi ya. Biasanya terbitkanlah kompetisi seperti itu. Iya, iya. Ya itu harapan kita ya, Harapan timnas. kita semua, ya. Dan ini jangka panjang lah, jangan sampai Piala Asia aja nanti kan. Kalau ya syukur-syukur kita lolos ke ronde Piala Dunia ronde 2, ronde 3 terus-terusan sampai ronde terakhir ya nanti. Itu ya. Siapa tahu kita dapat 8,5 kuota itu Asia. Itu yang diharapkan. Meskipun sampai babak akhir atau setengahnya itu kita harus berjuang. Tidak lalu sudah apa-apa, yang penting kemajuan itu sejauh mana kita melangkah lah itu kan menunjukkan kita berhasil membangun sebuah timnas Indonesia yang lebih modern. Betul. Nih logikanya begini, pemain naturalisasi yang diambil ini kan pemain muda semua ya, Struik dan lain-lain. Under 20 lah. Ya under 20. Udah sekarang usia mereka masih 20, 22 gitu. Kalau misalnya ingin dipakai dalam jangka waktu panjang sampai usia mereka 30-an pun masih bisa, berarti sampai Piala Asia 2035 pun nanti mungkin masih bisa dipakai begitu loh. Makanya Ya kuncinya kesinambungan kan, Ya, kesinambungan di timnas itu seperti itu. iya, makanya Di kelompok umur lah nanti lama-lama ke senior pasti. iya. Seiring yang pemain kita pembinaan kita harus berjalan bagus. Iya, diimbangi juga dengan garis usia tadi. Seperti di usia 14, usia 17 ataupun nanti liga wanita lah. Itu kan juga Itu menarik. suatu hal yang membanggakan kalau memang kompetisi kita benar-benar Iya, benar. Iya, berjalan iya, gitu benar. ya. Berjalan dengan baik. Itulah harapan kita ya untuk timnas supaya Iya. naturalisasi ini kita setuju ya dengan kebijakan ini, tapi ya jangan lupakan pembinaan. Pembinaan, iya. Itulah ulasan kita air bola soal pemain-pemain naturalisasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.